Subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman, welcome to my channel. Semoga kalian semua sehat, bahagia dan diberi rejeki yang melimpah. Emma, bersama ayah dan ibunya sedang berjemur di pinggir pantai. Mereka berlibur di rumah mereka pribadi yang mempunyai pesisir pantai. Emma melihat sebuah jaring ikan yang terbawa ombak sampai ke daratan. Emma mengambil jaring itu, sedangkan ibunya mengajak suaminya kembali ke rumah. Malam harinya, mereka bertiga sedang makan malam. Sembari membahas sekolahan yang baik untuk mendukung keahlian Emma, yang notabene seorang penulis. Setelah itu, Emma pergi ke kamar meneruskan tulisannya. Dan Emma berendam sembari membaca sebuah buku dengan ditemani segelas anggur merah. Keesokan harinya, ibunya Emma menerima telepon dari Paul. Paul adalah teman lama ibunya Emma semasa kuliah. Di luar ayahnya Emma, yaitu Henry. Dia sedang berolahraga dan setelah itu dia masuk ke rumah untuk sarapan pagi. Tak lama Emma datang menemani ayahnya dengan meminum segelas kopi. Ibunya Emma menyuruh Henry untuk segera mandi, karena temannya Paul akan segera datang dan Paul akan menginap untuk beberapa hari. Paul datang dengan mobil klasik merek Toyota. Disambut Henry dan istrinya. Emma melihat dengan tatapan tidak suka akan kehadiran Paul. Mereka berempat pergi ke ruang tamu, mengobrol tentang Paul. Paul adalah seorang fotografer konsep tail dan Paul ini dulunya gebetan ibunya Emma di bangku kuliah. Ibunya Emma menyinggung tentang pacarnya Paul yang bernama Hannah. Paul berkata bahwa dia sudah putus dengan Hannah. Hannah juga sekaligus adalah model terakhir dari karyanya. Ibunya Emma mengajak melihat pameran foto Paul secara online. Paul menjelaskan makna foto-foto itu. Foto-foto itu terinspirasi dari cerita John. Foto itu menjelaskan tentang wanita sedang berendam lalu ada seorang pria masuk dan membunuh wanita itu. Setelah perbincangan itu, Henry dan Paul ngobrol di depan dengan pemandangan pantai yang indah. Henry sangat senang mempunyai rumah pantai, begitu juga dengan ibunya Emma yaitu Catherine. Mereka berdua menikmati pemandangan dengan meminum segelas ciu kampul. Scene bergeser ke Catherine. Catherine memanggil Emma. Menyuruh Emma memberikan spray di kasur kamar Paul. Emma melihat tas Paul dan membukanya. Emma menemukan foto karya Paul yang mana di foto itu nampak mencurigakan bagi Emma. Pasalnya, Hannah di foto itu terlihat tidak begitu menikmatinya, dan seperti orang meninggal. Emma bergegas mengembalikan foto-foto itu ke dalam tas, karena ada ibunya yang juga datang ke kamar Paul membawa selimut. Scene bergeser ke Emma yang berjemur di pantai bersama Henry. Emma berbicara tentang Paul yang tidak terlihat tua, meski Paul sudah berumur. Henry menambahkan, Paul saat masih muda, dia memang banyak digandrungi banyak cewek-cewek, termasuk ibu Emma. Setelah itu, Paul datang menanyakan jaring ikan. Emma menjawab, itu terbawa kemarin hari. Lalu, Henry mengajak Paul berenang. Emma mengatakan ke ibunya kenapa mengundang Paul saat liburan keluarga. Catherine mengizinkan Paul menginap karena minggu depan mereka akan pergi ke pesta. Paul dan Henry berenang sembari mengobrol tentang Hannah pacar Paul. Setelah itu mereka berempat makan bersama. Henry memuji Paul karena profesinya sebagai seniman. Paul takjub akan karyanya, yang tak lain dan bukan, yaitu foto Hannah. Malam harinya, Emma keluar dari kamarnya. Emma melihat pintu depan terbuka. Emma keluar rumah. Saat di depan rumah, Paul menyapa Emma. Emma terkaget hingga tersandung barbel.
Lalu, Paul mengajak Emma minum anggur. Paul mengajak minum anggur di dalam kamar Paul agar tidak membangunkan orang tua Emma. Emma kembali membuka tas Paul dan mengambil foto yang waktu itu dilihatnya. Paul menjelaskan, foto itu diambil dengan genre film horor Italia. Pembunuh selalu memakai sarung tangan hitam. Model di foto itu adalah Hannah, dan itu menjadi proyek terakhir Paul bersama Hannah. Emma berkata ini tidak seperti dibuat-buat, ini terkesan nyata. Paul menjawab, ya ini nyata. Lalu, Paul menjelaskan jika kau ingin tunjukkan sesuatu, kau harus benar-benar tempatkan dirimu pada situasi itu. Membayangkan seperti apa rasanya benar-benar melakukan itu. Lalu, Emma pamit pergi ke kamarnya untuk tidur. Emma bermimpi, sedang bermantap-mantap dengan Paul. Saat bermantap-mantap, Emma merasakan tangan Paul memakai sarung tangan. Saat itu, Emma pun langsung terbangun dari tidurnya. Emma kembali masuk ke kamar Paul, mencari foto yang dilihatnya tadi malam, tapi Emma tidak menemukan foto itu. Namun, Emma menemukan jaring di dalam lemari Paul. Setelah itu, Emma pergi menemui ibunya. Catherine mengajak Emma untuk pergi ke pembukaan New American Nightmares. Namun Emma tidak mau. Tak lama Henry datang. Henry menanyakan di mana barbelnya, namun tak ada yang tahu barbel itu dipindahkan. Lalu, Catherine menyuruh Emma memanggil Paul untuk segera sarapan, seperti merasa keberatan, namun Emma menyembunyikannya. Emma pun menghampiri Paul dan menyuruhnya kembali ke rumah. Emma yang sedang menggambar, datanglah Paul duduk di samping Emma. Setelah itu, Emma pergi ke pantai. Dan mereka pun berjemur di pantai. Emma memandangi Paul yang sedang berenang di pantai. Emma mengambil HP Paul dan pergi bersembunyi di semak-semak. Emma coba menelpon nomor Hannah, namun nomor Hannah tidak aktif. Saat Catherine dan Henry ingin pergi, Emma mengajak ibunya ke kamar. Emma menanyakan apakah tidak aneh, Paul teman ibu itu, lama tidak menghubungi ibu. Dan sekarang tiba-tiba menghubungi ibu. Paul juga menginap di sini. Ibunya berkata, itu hal biasa menurut ibu, Paul orangnya memang seperti itu. Lalu, Emma membahas foto-foto Paul. Catherine berkata, itu memang gaya karya-karya Paul seperti itu, bahkan Catherine juga pernah jadi modelnya. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Emma merasa lega dan membiarkan ibunya pergi. Emma terbangun dari tidurnya, melihat pintu kamarnya terbuka. Emma keluar, menghampiri Paul yang sedang duduk di ruang tamu dan mendengarkan lagu. Setelah itu mereka berdua keluar rumah, dan berfoto-foto. Tak lama, Catherine yang pulang dari belanja. Catherine memanggil Emma dan Paul untuk kembali ke rumah. Setelah itu malam harinya, mereka berempat makan dan setelah makan, Emma bercandaan dengan Paul di ruang tamu. Sedangkan, Catherine yang melihat Emma dan Paul. Catherine merasa keberatan tentang bercandaan mereka. Catherine berkata ke mereka, waktunya tidur. Saat Emma di kamar, waktu menunjukkan jam 12:30 malam. Emma mengetuk pintu kamar Paul. Paul yang belum tidur, mempersilahkan Emma masuk ke kamarnya. Emma bersedia menjadi model telanjang dengan jaring yang ada di dalam lemari Paul. Ya, Paul menyetujui hal itu. Lalu, Paul mengajak minum Emma, namun sekarang minumannya harus lebih keras daripada anggur. Emma menyetujui ajakan Paul. Paul mengambil minuman, dan Emma melihat barbel Henry ada di kamar Paul. Setelah Paul kembali ke kamar, Emma berkata bukankah ini barbel Henry? Setelah itu, mereka minum bersama. Emma yang tertarik dengan Paul. Emma pun mengawali dengan mencium Paul dan mereka pun mulai bermantap-mantap. Saat bermantap-mantap, Emma merasa ngantuk dan perlahan Emma tertidur.
Pagi harinya, Emma terbangun di kamarnya sendiri, lalu Emma pergi mandi. Emma keluar dari kamar mandi, bertemu dengan Paul. Emma menanyakan apa yang terjadi semalam. Paul berkata, "Kau tertidur dan aku mencoba membangunkanmu, namun kau tak bangun-bangun, lalu aku menggendongmu ke kamarmu," dan sedikit klimaks. Setelah itu, Emma yang keluar dari kamarnya, melihat Catherine dan Paul sedang ngobrol. Seperti ada hal yang aneh disembunyikan Catherine. Henry muncul berkata, "Aku tetap belum menemukan barbelku." "Emma," berkata, "barbel itu ada di kamar Paul, aku akan mengambilkannya untukmu." Catherine pun berkata, "Tidak usah. Karena Paul akan pergi ke kota, ada urusan." Setelah itu, Paul pergi ke laut untuk mandi. Emma mual di kamar mandi. Emma melihat tas kecil Paul, di dalam tas ada obat tidur. Emma pergi ke kamar Paul, mencoba menelpon Hana dengan HP Paul, namun tetap nomor Hana tidak aktif. Lalu, Emma mengambil kunci mobil Paul. Emma membuka bagasi belakang mobil Paul. Di dalam bagasi, Emma menemukan sebuah tas kecil dan sarung tangan hitam. Dan Emma juga melihat beberapa helai rambut. Saat Emma mengembalikan kunci ke celana Paul, Paul ada di situ. Mereka saling menatap dan mereka saling mengetahui tentang apa yang dilakukan Paul dan apa yang sudah ditemukan Emma tentang rahasia Paul. Emma segera keluar dari kamar Paul. Emma melihat dari jendela kamarnya, Paul pergi meninggalkan rumah. Tak lama, Catherine datang. Catherine meminta maaf karena sudah mengabaikan Emma tentang kekhawatiran Emma terhadap Paul yang menginap di rumahnya. Setelah itu, Catherine pun bersiap untuk pergi ke pesta. Henry dan Catherine pergi ke pesta, sedangkan Emma di rumah sendiri. Malam harinya, Emma dikejutkan dengan kedatangan Paul. Paul mendekati Emma. Emma mengajak Paul ke pantai. Paul menarik Emma, dan mereka pun bercumbu. Emma yang menolak diajak bercumbu. Emma memberontak. Paul menidurkan Emma, dan memegangi tangan Emma. Emma mengetahui semua yang dilakukan kepada Hana. Paul yang mengetahui itu. Paul ingin membunuh Emma. Namun dengan cepat, Emma menusuk perut Paul. Emma berlari masuk ke dalam rumah, saat Emma ingin telepon polisi. Emma melihat sebuah kotak di bawah meja. Emma membukanya, di dalamnya ada sebuah jaring. Emma pun membungkus Paul dengan jaring itu dan membawanya ke tengah laut. Menenggelamkannya dengan barbel Henry. Dan film pun selesai.